Ya Allah, ganti buat dia rumah yang lebih baik daripada rumahnya di dunia, istri yang lebih baik dari istri yang ada di dunia, keluarga yang lebih baik dari keluarga yang ada di dunia. Itulah yang dimaksud dengan mati sebagai wafat. Dan kemudian ternyata puncaknya kesempurnaan adalah pada saat orang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dalam ridhonya. Jazaahum jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Manusia yang terbaik, hamba Allah yang terbaik, oleh Allah akan dikasih balasan yang terbaik, surga Aden yang tidak pernah berhenti dari bawahnya mengalir berbagai macam sungai, kekal abadi di dalamnya. Kenapa? Karena Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya mati dengan tidur? Fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra, kata Allah dalam surat Az-Zumar ayat 42. Maka dia Allah memegang jiwa-jiwa orang yang sudah ditetapkan atasnya kematian. Jadi orang yang mati itu jiwanya ditahan, jiwanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya kuntilanak, pocong, apa lagi itu, bohong itu, ya. Bohong itu. Ya. Kenapa? Aneh kan? Aneh. Keluar dari kuburan bisa, tapi buka tali pocong nggak bisa, kan aneh ya? Betul kan? Ya. Coba gampang mana buka tali pocong dengan apa? Bongkar dari dalam keluar untuk keluar dari kuburan, gampangnya mana? Ya. Kan aneh ya. Keluar dari kuburan bisa, padahal sudah dipakai tanah berapa ini ya. Ya. Tapi ternyata buka tali pocong saja nggak bisa. Ketahuan kan bohongnya. Ketahuan. Wa yursil ukhra, sementara orang yang belum ditetapkan atasnya kematian, jiwanya oleh Allah dilepaskan. Ya. Bisa miring kiri, miring kanan, terungkuk, telentang, bisa itu. Bahkan ada yang ngigo ya. Orang yang mati napasnya, geraknya ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu, peristiwa mati dan tidur, peristiwa dipegang dan ditahannya jiwa-jiwa oleh Allah dengan dilepaskannya, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Liqaumin yatafakkarun, bagi orang yang berpikir. Ini perintah dari Allah untuk berpikir. Ya. Jangan sampai hidup di dunia nggak mikir. Ada orang yang ketika sakaratul maut itu minta kepada Allah supaya dikasih waktu barang sebentar. Untuk apa? Untuk sedekah. Tapi ketika orang berada di neraka, dia minta kepada Allah agar apa? Pertama, agar dikeluarkan dari neraka. Yang kedua, agar dikembalikan ke dunia. Boro-boro dikembalikan ke dunia, dikeluarkan dari neraka saja kagak. Ulama aradu ayakhruju minha mu'idu fiha. Setiap mereka ingin keluar dari neraka, begitu sampai di atas ada penjaga neraka, ditangkap, dilemparkan lagi ke dalam neraka. Begitu terus berulang-ulang. Ya. Apa jawaban Allah? Apakah tidak cukup umur yang sudah aku berikan kepadamu untuk berpikir? Jadi kalau kita mau mikir, insya Allah tidak akan nyesal nanti ya di akhirat, terutama dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Namun sudah tidak. Jadi kebanyakan orang yang tinggal di neraka itu adalah orang-orang yang tidak mau mikir, tidak mau mikir.
Ada orang yang tidak mau ngaji di Masjid Al-Hidayah. Kenapa? Ya, harus mikir ngaji di Masjid Al-Hidayah ya. Capek harus mikir. Padahal mikir itu perintah Allah. Ya. Banyak la'alakum tatafakkarun, agar kalian bisa berpikir. Di antaranya adalah memikirkan 2 ayat. Ya. Yang pertama ayat Qur'aniyah yang bisa dibaca, Al-Qur'an bisa ditulis, bisa dibaca, bisa dihafal. Ayat kauniyah yang terbentang, terhampar itu. Gunung, langit, bumi, laut dan sebagainya, pohon-pohonan, binatang dan sebagainya. Itu adalah wajib kita tafakur, kita baca, ya, kita fahami, ya. Kemudian kita tanamkan keyakinan dalam hati akan kebesaran Allah di balik semua ciptaannya, di balik wahyu yang diturunkannya. Dan itu tidak mungkin kita bisa, ya, meyakini tentang kebesaran kuasa Allah kalau ya, jiwa kita tidak sehat, kalau akal kita tidak sehat, ya, kalau hati kita tidak bersih, dan kalau jiwa kita tidak suci. Ya. Jadi untuk bisa mengakui dan meyakini kebesaran Allah, keagungan Allah lewat ayat-ayatnya, baik Qur'aniyah maupun kauniyah, diperlukan 3 hal. Pertama apa? Akal yang sehat. Yang kedua apa? Ya, yang kedua adalah hati yang bersih. Dan yang ketiga adalah jiwa. Jiwa yang apa? Jiwa yang suci. Ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung siapa? Orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Makanya hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Setelah sholat kita sucikan jiwa kita. Dan sebab dengan mensucikan jiwa kita, maka kita akan mendapatkan al-falah dari Allah SWT. Dalam ayat lain, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasholah. Sungguh beruntung pertama orang yang telah suci jiwanya. Setelah itu berzikir, menyebut dan mengingat nama-namanya, nama Allah. Dan setelah sholat. Sebenarnya sholat itu ditempatkan pada urutan yang ketiga. Urutan pertama suci jiwa. Urutan kedua zikrullah, berzikir kepada Allah. Urutan ketiga baru sholat. Ada 7 orang yang tidak akan merasakan panas di alam mahsyar. Di antaranya adalah rajulun zakarallaha khairan fafadat ainahu. Seseorang yang berzikir kepada Allah, menyebut, mengingat nama Allah di tempat yang sepi seorang diri, tapi mampu menangis, mengalirkan air matanya yang deras. Kenapa? Qad aflaha man tazakka. Karena jiwanya sudah suci. Kalau jiwanya masih kotor, susah untuk nangis. Jangankan zikir sendirian, zikir berjamaah juga susah. Lihat kanan nangis, lihat kiri nangis, depan nangis, belakang nangis, karena malu ikut nangis. Jadi nangisnya itu bukan karena jiwanya yang suci. Berapa kali kita menangis ketika baca Al-Quran? Berapa kali kita menangis ketika sholat? Berapa kali kita menangis ketika berzikir? Berapa kali kita menangis ketika berbuat dosa? Kalau belum pernah menangis, itu bisa jadi jiwa kita masih kotor. Padahal yang dijamin mendapatkan al-falah itu qad aflaha man zakkaha atau qad aflaha man tazakka. Kemudian kalau kita baca dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Dalam surat At-Tahrim ayat 6, anfus itu artinya diri. Kalau dalam surat Az-Zumar, anfus itu artinya jiwa. Tapi dalam surat At-Tahrim, anfus itu artinya diri, jiwa dan raga, ruh dan tubuh, hati dan jasad.
jasmani dan rohani, lahir dan batin, itu diri. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, anfusakum, jaga oleh kalian diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, anak istri kalian, naro, dari neraka, wa quduhan nasu wal hijarah, yang kayu bakarnya adalah manusia dan batu. Jangan sampai diri kita, istri kita, keluarga kita, orang tua kita, mertua kita, menantu kita itu masuk neraka. Jangan. Karena kalau sudah masuk neraka, yang disiksa bukan jiwanya saja, tapi juga raganya. Bukan ruhnya saja, tapi juga tubuhnya. Bukan hatinya saja, jasadnya juga disiksa. Ada satu neraka khusus untuk menyiksa hati manusia. Namanya neraka Hutoma. Wa ma adraka mal Hutoma, narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Neraka Hutoma itu disediakan bagi orang yang suka menyakiti hati orang. Ya. Kerjanya tuh nyakitin hati orang lain. Ya, hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan, bukankah balasan buat manusia itu ya kebaikannya adalah sesuai dengan kebaikan, ya. Jadi kalau orang berbuat baik, dia dikasih kebaikan. Tapi kalau orang berbuat jahat, itu akan dikasih apa? Kejahatan yang sama. Dia suka nyakitin hati, berarti nanti siksaannya juga adalah siksaan yang bikin hati sakit. Allati tattali'u 'alal afidah, api yang masuk ke dalam hati sanubari yang paling dalam. Ya, coba diledek saja, dihina saja, itu sakit hatinya luar biasa. Nah sekarang hatinya dimasukkan ke dalam api, apa ke dalam hati? Gimana sakitnya? Ya, na'udzubillah min dzalik. Baca surat wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutama. Dimasukkan ke nerakanya itu dilemparkan dimasukkannya tuh, ya. Udah masuk ke dalam neraka, apinya bukan hanya membakar kulit, tapi masuk ke dalam hati sanubari yang paling dalam. Makanya anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu, keluargamu dari siksa neraka, ya, yang menyiksa lahir dan batin, jasmani rohani, hati dan jasad, ruh dan tubuh, ya, jiwa dan raga. Kemudian yang selanjutnya kalau kita bahas surat At-Takwir. Surat At-Takwir ayat 7. Anfus beda dengan nufus. Kalau anfus artinya jiwa, anfus itu artinya diri. Kalau nufus artinya ruh atau roh. Ruh atau roh. Nanti ada peristiwa kiamat, salah satu diantaranya adalah wa idzan nufusu zuwijat. Dan apabila nyawa-nyawa, ruh-ruh itu sudah dipasangkan dengan tubuhnya, bukan tubuh yang ini, tubuh yang ini fana. Ya, kalau dibakar hangus udah, ya. Tapi nanti tubuh yang kekal dan abadi, dibakar hangus jadi lagi, disiksa hancur jadi lagi, ya. Dan kalau sudah masuk surga tidak akan merasakan mati, hidup selamanya. Tidak akan merasakan sakit, sehat selamanya. Tidak akan merasakan lemah, kuat selamanya. Tidak akan merasakan lelah, segar semuanya. Tidak akan merasakan tua, muda selamanya, ya. Tidak akan menjadi jelek, cantik dan tampan selamanya. Oleh karena itu, ketika ruh dimasukkan ke dalam tubuh, itu akan disesuaikan dengan imannya, akan disesuaikan dengan amalnya. Ada orang yang tubuhnya sampai ke wajahnya itu warnanya hitam, ya, lebih hitam daripada orang negro. Siapa? Orang kafir itu. Orang kafir itu tubuhnya hitam, wajahnya lega. Tapi ada orang yang
ruhnya itu dimasukkan ke dalam tubuh, tubuhnya sampai wajahnya itu warnanya biru. Siapa? Orang yang mati bawa dosa. Ya. Makanya Rasul istighfar tidak pernah kurang dari 100 kali. Kita diperintahkan untuk tauharoh dan taubah. Tauharoh suci dari najis dan hadas, sedangkan taubah suci dan bersih dari dosa dan kesalahan. Begitu mati tidak bawa dosa, insya Allah ya wajahnya tidak akan biru. Di dunia ada wajahnya hijau, ada ya? Siapa tuh yang wajahnya hijau? Hulak. Si hulak wajahnya hijau ya. Tapi bagi Allah ngasih warna kepada tubuh dan wajah manusia itu yasir, sangat mudah sekali ya. Coba ya. Kira-kira susahan mana ngasih warna bagi Allah kepada kuda zebra dan burung merak? Susah mana itu? Ya. Kuda zebra cuma 2 warna ya. Kadang-kadang kita susah membedakan itu kuda zebra itu dasarnya hitam atau putih. Coba lihat, perhatikan. Putih atau hitam dasarnya? Siapa itu yang ngasih warna? Dan ternyata anaknya terus sampai hari kiamat begitu terus itu. Ya, siapa yang ngechatnya ya? Demikian pula burung merak itu. Berapa warna itu burung meraknya? Dari dulu sampai sekarang warnanya nggak pernah berubah. Tapi ternyata nanti di alam akhirat bukan binatang saja yang berwarna, manusia juga berwarna. Nah, ada orang yang ruhnya dimasukkan ke dalam tubuh yang putih, bersih, bersinar, bercahaya. Siapa? Ya, yaitu orang yang mati bawa iman, orang yang mati bawa amal soleh. Ya. Nanti baca surat Al-Hadid itu. Surat Al-Hadid ya. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Kamu akan melihat orang yang beriman baik laki-laki ataupun perempuan, cahayanya memancar dengan sangat terang ke depan dan ke kanan ya. Busyra kumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Dikatakan kepada mereka, kegembiraan kalian sekarang adalah surga yang selalu mengalir dari bawahnya berbagai macam sungai, kekal di dalamnya ya. Dzalika huwal fawzul adzim. Inilah kemenangan yang sangat besar ya. Kemudian yang selanjutnya sifat anfus dan nufus ya. Tadi ya, apa bedanya jiwa dengan ruh? Kalau jiwa itu merasakan mati ya, merasakan mati. Tapi kalau ruh tidak mati ya. Jadi ketika kita di dalam rahim umur 120 hari, maka ruh ditiupkan ke jasad kita, ke tubuh kita. Terasa nggak? Nggak ya, terasa ya? Karena ditiupkan ya. Tapi nanti kalau mati bukan ditiupkan, bukan disedot, dicabut gitu ya. Dicabut itu. Makanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika ruh dicabut ya, bukan dimatikan, dicabut. Maka setiap yang berjiwa itu akan merasakan mati. Ada rasanya. Yang merasakan itu jiwa ketika ruh dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 2 malaikat yang mencabut nyawa. Pertama an-nazi'at, kedua an-nasyitat. Malaikat yang mencabut dengan keras, cepat dan kasar. Ada malaikat yang mencabut lemah lembut, pelan dan perlahan ya. Di sini ada beberapa penjelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tentang macam-macam rasa mati. Jadi mati itu ada rasanya ya. Pertama, rasa mati yang dialami oleh orang kafir. Adanya dalam surat Al-Anfal ayat 50 itu. Walau tara
yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariqa katanya. Dan kalau kamu melihat, cuman saya nggak melihat ya. Kalau melihat Masjid Al Hidayah penuh itu, diskotik kosong itu, ya, tempat maksiat, penjara kosong itu. Cuman saya nggak melihat. Dan kalau kamu melihat ketika orang kafir diwafatkan oleh Allah, ya, dengan ya perantaraan malaikat, bagaimana cara orang kafir diwafatkan oleh Allah? Ya, yadribuna wujuhahum, malaikat memukul wajah mereka, wa adbarahum, dan punggung mereka, ya, digebugin itu wajah dan punggungnya. Ya. Kita lihat nggak orang kafir lagi sekarang mau digebugin? Nggak lihat ya? Coba kalau lihat, ya, kira-kira dengan Mike Tyson hebat mana itu malaikat itu? Ditonjok itu wajahnya, digebuk itu punggungnya. Ya. Cuman kita nggak melihat ya. Kalau orang melihat orang disiksa di kuburan, mendengar cerita orang di kuburan, tidak mungkin ada orang yang pacaran di kuburan. Tidak mungkin ada yang main gaple di kuburan. Ya. Gitu. Nah sekarang kalau orang melihat bagaimana malaikat ketika ngegebugin wajah dan punggung orang kafir ketika sakaratul maut, tidak ada lagi orang yang berbuat maksiat. Mukulin wajah dan punggungnya tuh malaikat sambil ngomong. Apa ngomongnya? Wadzuqu adzabal hariqa, rasakan oleh kalian siksa yang membakar. Ya. Jadi tonjokannya itu kayak apa? Kayak dibakar api. Ya. Kira-kira tonjokan kayak apa ya? Gitu. Kalau di pewayangan ada Gatot-Kaca ya, ada Brajamusti, Brajawikalpa, Brajawisesa tuh tangannya tuh ya. Paling yang gebuk itu macam-macam rasanya. Ini panas membakar itu. Digebuk wajah, dipukul punggung. Menggunakan kata zaika, ya. Kalau sakit gigi yang sakit. Kalau sakit kaki yang sakit. Sakit perut yang sakit. Sakit kepala yang sakit, ya. Tapi kalau zaik, sakitnya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu. Ketika dicabut nyawa, ya, maka jiwa akan merasakan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ada mati yang dirasakan oleh orang zalim. Ini lebih dahsyat, lebih sakit dibandingkan dengan mati yang dirasakan oleh orang kafir. Dan itu digambarkan dalam surat Al-An'am ayat 93. Lagi-lagi pakai kata walau tara. Walau tara itu dan kalau kamu melihat. Idzin zalimuna, ketika orang-orang yang suka berbuat zalim fi ghamaratil maut, berada dalam sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, waktu itu malaikat membuka tangannya, bukan begini, membuka, ya, sambil berkata akhriju anfusakum, keluarkan oleh kalian nyawa kalian, ya. Coba, ya. Jangankan mengeluarkan nyawa, ya, mengeluarkan isi perut saja kalau menjen susah enggak? Ya. Ibu-ibu melahirkan itu susahnya bukan kepala. Ini disuruh mengeluarkan nyawa sendiri itu, ya. Kan ada orang saking sakitnya ya pengen ditembak mati, ya, pengen segera disuntik mati. Kenapa? Karena nggak bisa mengeluarkan nyawa, susah banget, sakit banget, berat banget. Ini orang yang zalim, bukan digebuk wajahnya, bukan dipukul punggungnya, tapi disuruh mengeluarkan nyawa sendiri. Akhriju anfusakum al yauma tujzauna, ya, adabal hun, hari ini kalian akan dibalas dengan siksaan yang bikin hina, bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq, disebabkan kamu berkata kepada Allah dengan perkataan yang tidak benar, ya, misalnya Allah punya anak lah dan lain sebagainya, ya.
Kemudian dijelaskan wa kuntum an ayati tastakbirun. Disebabkan kamu sombong terhadap ayat-ayat Allah. Ya. Jadi penyebabnya pertama bohong, yang kedua sombong. Hati-hati tuh dengan bohong dan sombong. Itu pekerjaan utama orang yang zalim. Bohong terhadap Allah, sombong terhadap ayat-ayat Allah. Nanti sakaratul maut akan merasakan bagaimana sakitnya ketika disuruh mengeluarkan nyawa sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Sementara ada orang yang tidak merasakan sakitnya mati. Ya. Tidak merasakan sakitnya mati. Siapa? Orang yang mati syahid. Dia hanya merasakan sakitnya itu seperti digigit semut. Ada yang sudah digigit semut? Ya. Ya. Jadi cuma bentol doang gitu. Ya. Jadi sakaratul mautnya itu cuma bentol doang. Ya. Kalau tadi digebukin bentol atau benjol? Gedean mana bentol sama benjol? Iya. Gitu. Jadi an Abi Hurairah, ini hadisnya hasan ya. Riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu fima yajidu syahid min masil qatli ila kama yajidu ahadukum min masil qarsa. Jadi orang yang mati syahid itu tidak merasakan mati ketika dibunuh, kecuali hanya seperti digigit apa? Digigit semut. Makanya kata Allah, wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Kamu jangan menyangka ya, orang yang mati di jalan, yang orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya, sebenarnya dia hidup. Inda rabbihim, ditempatkan di sisi Allah, dekat dengan Allah. Ya. Yurzaqun, dan selalu dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rizkinya? Pertama, farihina bima atahumullahu min fadli. Dia bahagia dengan karunia Allah yang diberikan kepadanya. Ya. Sama namanya duren, tapi rasanya lain. Sama namanya semangka, jeruk, kurma, tapi rasanya lain. Ini fadl, punya keistimewaan. Ya. Namanya sama, tapi rasanya beda, kualitasnya lain. Ya. Di surga itu fakihah katsiro, banyak buah-buahan, la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Cuman buah-buahan di surga itu punya dua sifat. Pertama, la maqtu'ah, tidak mengenal musim. Ya. Yang kedua, wa la mamnu'ah, satu pun tidak ada yang dilarang untuk dimakan. Ya. Kalau zaman Nabi Adam masih ada satu buah ya. Ya, satu pohon yang tidak boleh dimakan. Jangankan dimakan, didekatin saja nggak boleh. Tapi ternyata oleh Adam bukan didekatin, dimakan malah. Nanti kalau masuk surga, silakan nanti baca surat apa? Surat Al-Waqiah. Ya. Jadi ada fakihah katsiro, buah-buahan yang sangat banyak. Tapi punya dua sifat, la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Tidak mengenal musim, dan kemudian tidak ada satupun yang dilarang. Jadi yang pertama, ya, dia bahagia dengan pemberian Allah berupa karunia-Nya. Ya. Wa yastabshiruna billadzi lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dia gembira menunggu kedatangan orang-orang yang akan menyusul, ya, masuk surga. Coba di dunia menunggu pekerjaan yang melelahkan ya. Ya. Di sana menunggu itu pekerjaan yang menggembirakan. Jadi penghuni surga itu gembira ketika menunggu kedatangan orang-orang yang akan masuk surga. Itulah barangkali beberapa poin yang dapat disampaikan yang berkaitan dengan anfus dan nufus. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wal afu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.